Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan tema yang sangat bermanfaat tentang keutamaan, kemuliaan menuntut ilmu dari kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu, keutamaan, dan kemuliaannya. Ya, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan dari segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sudah sampai di Al-Wajhut Tasi' wa Tis'un. Segi yang ke-99. Segi yang ke-99. Al-imanu thamratuhul ilmu. Iman itu buahnya adalah ilmu. Iman itu buahnya adalah ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini menukilkan qala ba'dus salaf. Salah seorang ulama salaf berkata, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya'u wa thamratuhul ilmu. Iman itu uryan, tidak berpakaian, yakni telanjang, ya. Maka pakaiannya adalah takwa. Pakaian iman adalah takwa. Wa zinatuhul haya. Perhiasan iman adalah al-haya, rasa malu. Malu melakukan perbuatan yang buruk. Malu ketika melanggar hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Juga hak manusia yang ditetapkan di dalam syariat. Itu adalah perhiasan iman. Wa thamratuhul ilmu, dan buah dari iman adalah ilmu. Maka ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu, karena iman yang benar mesti akan melahirkan ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya. Oleh karena itu, ini juga jelas merupakan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu, karena ternyata ini merupakan konsekuensi iman yang benar. Iman yang benar akan membuahkan ilmu. Jadi iman itu ibaratnya tidak memiliki pakaian, maka pakaiannya adalah takwa. Sudah kita sebutkan beberapa kali di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan pakaian takwa itu adalah pakaian yang benar-benar bisa menutupi keburukan di hati manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai manusia, sungguh telah kami turunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk menjadi perhiasan bagi dirimu. Dan pakaian takwa, ya ini pakaian bagi hati kita, pakaian bagi iman kita. Itulah yang lebih baik. Maka pakaian iman adalah takwa. Kemudian perhiasan iman adalah rasa malu. Dan buah daripada iman adalah ilmu, yakni ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, para penuntut ilmu, ini merupakan kabar gembira bahwa antum menuntut ilmu, ini merupakan konsekuensi dari iman yang benar yang ada di hati kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ilmu ini, menjaganya dengan sebaik-baiknya. Juga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan ilmu ini bermanfaat untuk menguatkan iman kita, memperbaiki akhlak kita, dan membenarkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah,
Baik, al-wajhul mi'ah, sekarang segi yang ke-100. Keutamaan yang berikutnya, ya sudah kita ketahui dalam beberapa pertemuan ini kita baca keutamaan-keutamaan yang ringkas dengan nukilan beberapa pernyataan dari para ulama salaf. Al-wajhul mi'ah, segi yang ke-100. Al-ulama'u humun nas. Orang-orang yang berilmu mereka inilah manusia yang sesungguhnya. Karena orang yang tidak berilmu, di dalam Al-Quran diperumpamakan seperti apa? Seperti binatang ternak. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Itu karena mereka tidak memanfaatkan hati, pendengaran, dan penglihatan untuk diisi dengan ilmu, maka yang pantas untuk dikatakan sebagai manusia hanyalah orang yang mengisi hidupnya dengan ilmu, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Qaul Ibnul Mubarak wa qad su'ila manin nas. Ada pernyataan yang dinukilkan di sini dari Imam Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi. Beliau adalah imam dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, salah satu yang disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini imam besar, ahli zuhud, ahli ibadah, ahli sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Beliau pernah ditanya, siapakah manusia yang sesungguhnya? Qala, maka beliau menjawab, al-ulama. Manusia yang sesungguhnya adalah orang yang berilmu. Karena ilmu yang membedakan manusia dengan hewan. Ilmu yang meninggikan derajat manusia. Jadi inilah manusia yang sesungguhnya. Manina, siapakah manusia yang sesungguhnya? Qala, beliau mengatakan, al-ulama, orang-orang yang berilmu. Qila, ada lagi yang bertanya, famanil muluk? Maka siapakah para raja itu? Siapakah yang pantas menjadi raja? Qala az-zuhad, orang-orang yang zuhud dalam kehidupan di dunia. Karena mereka berarti akan memimpin bukan karena ambisi mencari harta atau mencari kedudukan duniawi. Insya Allah mereka akan memimpin dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila, bertanya lagi, ada lagi yang bertanya, wamanis siflah, siapakah orang yang paling rendah, yang paling hina? Siapakah orang rendahan itu? Qala alladzi ya'kulu bidinihi, orang yang makan dengan agamanya. Yakni menjadikan agama untuk mendapatkan harta, mendapatkan makanan, mendapatkan kepentingan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini orang yang menjadikan urusan dunia sebagai tujuannya sampai mengorbankan agamanya, waliyadzubillah. Ini adalah orang-orang yang rendahan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, di kalangan para ulama salaf, ya, kalau kita baca biografi mereka, kita ketahui mereka menjadikan keutamaan dan kemuliaan itu karena urusan agama. Ini pun sudah kita lewati beberapa segi-segi atau dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan ini. Ya, sebagaimana kisah yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat beberapa kaum dengan kitab Al-Qur'an ini, ya, dengan ilmu agama, dan merendahkan derajat kaum-kaum yang lain dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Yakni ketika mereka mempelajari Al-Qur'an ditinggikan derajatnya, ketika mereka tidak mempelajarinya maka direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada salah seorang gubernurnya ketika dia meninggalkan kotanya, siapa yang dijadikan pemimpin untuk menggantikannya sementara?
Maka gubernurnya ini menyebutkan seorang ulama, ahli ilmi, yang ahli zuhud, ahli ibadah. Maka Umar bertanya, kenapa kamu memilih dia untuk menjadi penggantimu sementara di kota yang kamu tinggalkan? Maka dia mengatakan karena dia orang yang berilmu, karena dia zuhud, karena dia ahli ibadah. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi. Jadi mereka inilah yang pantas untuk menjadi al-muluk, raja yang sesungguhnya. Mereka inilah orang yang pantas untuk menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Ya, makanya di antara kemuliaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat itu akan mudah untuk menundukkan manusia, menjadikan manusia taat dari hatinya, beda dengan kekuasaan semata-mata. Jadi kalau kekuasaan itu kita akan mungkin saja orang yang punya kekuasaan atau kekuatan, punya senjata atau pengawal tentara, bisa memaksa orang untuk mengikuti apa yang diperintahkannya. Tapi kita dapati kebanyakan dari orang-orang yang mengikutinya ini kemudian akan menyelisihinya di belakang. Ya, kalau bukan karena takut, mereka tidak akan nurut. Beda kalau orang yang berilmu, di belakang maupun di depannya dia akan nurut. Karena yang ditundukkan adalah hatinya. Yang ditundukkan adalah hatinya. Antum masih ingat, saya juga pernah nukilkan kisah yang disebutkan dalam biografi Imam Abdullah ibn Mubarak ketika beliau mengunjungi salah satu wilayah untuk menyampaikan ilmu di situ. Ketika beliau datang dan tersebar berita kunjungan beliau ke daerah tersebut, orang-orang langsung berlarian. Langsung berlarian untuk menuju majelis ilmunya. Orang yang lagi punya keperluan di pasar, ya, yang mengerti ilmu, yang mengetahui keutamaan ilmu, langsung berlarian sampai ada yang sendalnya berterbangan, tidak peduli lagi. Kemudian debu-debu berhamburan. Ketika itulah salah seorang istri dari khalifah yang ada saat itu, Harun ar-Rasyid, ya rahimahullah ta'ala, istrinya berkata, ada apa ini? Kenapa sampai seperti kekacauan, seperti perang? Ya, ini banyak debu, seperti ada sesuatu yang membuat orang berlarian. Maka pengawalnya mengatakan, alimun min Khurasan ja'ah. Ada seorang yang berilmu dari wilayah Khurasan yang datang berkunjung ke daerah ini. Maka ketika melihat ini kemudian perempuan tersebut mengatakan, hadza huwal mulku wallah. Inilah kekuasaan yang sesungguhnya. Inilah raja yang sesungguhnya demi Allah. Laisa kamulki Harun ar-Rasyid alladzi yajma'un nas alladzi la yajma'un nasa illa bisyuratin wa a'wan. Tidak seperti kekuasaannya para raja atau para khalifah yang hanya bisa mengumpulkan manusia dengan bantuan polisi dan bantuan para pengawal. Yakni mereka ini tidak perlu menggunakan senjata, tidak perlu menggunakan polisi untuk mengumpulkan orang. Orang-orang akan berkumpul dengan sendirinya untuk mendatangi mereka. Ini bagi orang-orang yang paham keutamaan dan kemuliaan agama. Makanya di kalangan para ulama salaf, ilmu demikian tinggi dan demikian mulia kedudukannya. Nah, baik. Lanjut, al-wajhul hadi wal mi'ah. Segi yang ke-101. Al-ilmu huwa afdalul hudud. Ilmu adalah bagian yang paling utama. Pemberian Allah yang paling utama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, anna man adrakal ilma lam yadurrahu ma fatahu ba'da idrakihi. Bahwasanya seseorang yang telah mendapatkan ilmu, maka tidak akan merugikannya apapun yang luput darinya setelah itu. Ya, ini setelah dia dapatkan ilmu, apapun yang hilang darinya tidak lagi ada masalah.
tidak akan merugikan dirinya. Idh huwa afdalul hududhi wal ataya. Karena ilmu adalah bagian yang paling utama dan pemberian karunia Allah yang paling agung. Sebaliknya, wa man fatahul ilmu lam yanfa'hu ma hasala lahu minal hudud. Orang yang luput darinya ilmu agama, maka pemberian apapun, bagian apapun yang didapatkannya setelah itu tidak akan bermanfaat. Kalau sudah kehilangan ilmu, dapat apapun selain itu, tidak akan ada lagi gunanya. Itu maksudnya. Bal yakunu wabalan alaihi wa sababan lihalakihi. Bahkan pemberian-pemberian yang didapatkannya selain ilmu, itu bisa menjadi wabal, bencana bagi dirinya, dan menjadi sebab bagi kebinasaannya. Jadi yang menentukan kebaikan yang ada pada diri kita, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Kita punya harta, ingin bermanfaat, maka jadikan ilmu sebagai pembimbingnya. Kita ingin hidup kita berkah, waktu kita berkah, kita ingin rumah kita baik, kita ingin kehidupan kita penuh dengan manfaat, maka harus ilmu yang menjadi pondasi atau penuntunnya. Ya. Adapun orang yang kehilangan ilmu, apapun yang dimilikinya itu akan justru menjadi malapetaka bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan ilmu agama kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberikan kepadanya ilmu atau hikmah, yakni ilmu agama, maka berarti telah diberikan kepadanya khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat berlimpah. Masya Allah, ini jelas ya, menggambarkan bagaimana agungnya dan mulianya kedudukan ilmu menjadi penentu kebaikan dalam semua urusan manusia dan menjadi sebab manfaatnya semua yang dimiliki oleh manusia setelah dia memiliki ilmu tersebut. Sebaliknya, kalau dia tidak memiliki ilmu, maka tidak ada hal yang bermanfaat bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, wa fi hadza qala ba'dus salaf, dalam hal ini salah seorang ulama salaf berkata, ayu syai'in adraka man fatahul ilmu. Salah seorang ulama salaf berkata, ayu syai'in adraka man fatahul ilmu. Apa yang bisa didapatkan oleh orang yang telah luput darinya ilmu? Apa yang bisa bermanfaat, berguna bagi orang yang telah hilang darinya ilmu? Yang tidak ada. Hilang darinya ilmu tidak ada manfaat bagi dirinya. Wa ayyu syai'in fatahu man adrakal ilma. Sebaliknya, dan apakah yang luput dari orang yang telah mendapatkan ilmu? Jadi, ma'syiral tullabil ilmi, ini merupakan motivasi besar. Ketika Anda sudah dimudahkan untuk menuntut ilmu agama, urusan dunia akan tidak bermanfaat atau tidak memiliki nilai yang besar lagi. Dan apapun yang Anda miliki dari urusan dunia, insya Allah akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, yang punya kesempatan untuk menghadiri pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, mengisi hidupnya dengan sebab yang menguatkan imannya, memperbaiki ibadahnya, apalagi membenahi tauhidnya, membenarkan ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW, dia telah mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat. Maka ya, tidak ada lagi yang luput dari dirinya, harusnya tidak ada lagi yang merisaukan dirinya ketika ada yang kurang dari urusan-urusan dunianya. Ayu syai'in adraka man fatahul ilmu. Apakah yang didapatkan oleh orang yang luput darinya ilmu, dan apakah yang luput dari orang yang telah meraih ilmu? Ini seandainya kita renungkan pernyataan ulama salaf ini, maka kita akan dapati nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah nikmat agama. Oleh karena itu, orang yang paling paham agama berarti dia telah mendapatkan semua
nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan turunkan kepada manusia. Makanya ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua, menjadi motivasi untuk kita bersemangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, para pemerhati radio Roja TV dan juga para pendengar setia Roja Kendari dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Inilah beberapa segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, untuk kita berikan kesempatan bagi antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan kepada Anda semuanya para pendengar dan juga para pemerhati Roja dimanapun Anda berada, kami buka sesi interaktif saja bagi Anda yang bertanya, dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, ya silakan. Oke. Pak, kita mau tanya nih Pak. Baik Pak, dengan siapa Bapak dan mohon maaf? Dengan Herianto di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, silakan Pak Haryanto. Ya, ini Pak, temanya nih Pak, permasalahan ini Pak, di luar tema nih Pak. Satu pertanyaan Pak mungkin. Ya, jadi Pak tentang ini Pak, tentang pernikahan Pak. Jadi adik saya ini berlangsung 3 tahun menikah. Jadi tiba-tiba ada permasalahan yang mereka sudah selesaikan. Jadi akhirnya mereka putuskan untuk berpisah. Baik, Bapak mohon maaf, Bapak mungkin bisa matikan terlebih dahulu salah televisinya Pak, agar tidak feedback ke studio kami sehingga berdengung. Baik Pak, jadi pertanyaannya nih Pak, apakah si suaminya ini dia sudah menghubungi orang tuanya si istri? Nah, jadi apakah suami ini harus menghadap mertuanya dulu untuk menyampaikan, atau hanya sebatas lewat via telepon saja Pak? Menyampaikan apa Pak? Mohon ya, menyampaikan apa Pak? Menyampaikan apa Pak maksudnya Pak? Biar lebih jelas pertanyaannya. Ya, jadi maksudnya tuh Pak, suaminya ini sudah diskusi dengan istrinya. Istrinya ini adik saya Pak. Artinya adik ipar saya. Jadi sekarang ini mereka sudah diskusi dan sudah memutuskan untuk yang mungkin tidak ada kecocokan lagi. Nah, tapi si suami ini sudah nelpon orang tua saya, artinya sudah nelpon mertuanya dan sudah menyampaikan bahwa tidak kecocokannya tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya nih Pak, apakah suaminya ini datang ke rumah orang tua saya untuk menghadap orang tua saya lalu menyampaikannya cerita? Baik Pak. Seperti itu Pak. Ya, baik. Mohon pencerahannya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak sudah kami datang pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami silakan menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Bapak yang ada di Pontianak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada keluarganya. Ya. Mengenai masalah yang ditanyakan tadi, ya, untuk secara hukum syar'inya, jika suami telah mentalak istrinya, ya, menyatakan talak atau berpisah dengan istrinya, bercerai dengan istrinya, maka ini sudah sah kalau suami mengucapkannya dengan lafaz yang jelas begitu ya, yang jelas, yang tidak mengandung kemungkinan makna lain, itu sudah cukup ya. Tentu saat ini pemerintah kita juga ya ada aturan hukum untuk misalnya menyelesaikannya lewat pengadilan agama, maka ini juga adalah perkara yang baik karena ini juga menyangkut hal-hal yang mengandung kemaslahatan, maka ditempuh cara perceraian yang syar'i ini, yang resmi dari pemerintah ini, supaya akan memudahkan nanti urusan-urusan yang setelah itu. Nah, mengenai pertanyaan apakah setelah sang suami menceraikan istrinya,
dia sudah sampaikan kepada mertuanya atau keluarga istri lewat telepon, apakah dia perlu menemui mereka secara langsung, maka memang ini tidak wajib, tapi termasuk pergaulan yang baik. Termasuk pergaulan yang baik. Ya, kita kan diperintahkan bagi suami itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Kemudian secara umum juga kita diperintahkan memperlakukan orang lain sebagaimana kita suka diperlakukan, seperti itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau kita merasa kita senang ketika masalah seperti ini disampaikan langsung ke kita, sebagaimana waktu awal dia melamar istrinya dengan baik-baik, dia datang dengan keluarganya, dia datang meminta dengan baik-baik, maka alangkah baiknya ketika dia kembalikan juga datang dengan baik-baik, disampaikan dengan baik-baik, maka tentu ini lebih afdol dan lebih utama, meskipun tidak wajib, ya, tidak wajib hukumnya, tapi ini termasuk hal yang sangat ditekankan di dalam Islam, apalagi supaya nanti menjaga hubungan yang baik meskipun sudah terjadi perceraian, ya, apalagi nanti kalau ada hubungannya dengan anak-anaknya misalnya setelah itu, kalau tentu diakhiri dengan cara yang tidak baik, nanti akan kesulitan nanti berhubungan dengan masalah bagaimana mengasuh anak setelah itu atau tetap berbuat baik kepada anak-anak yang ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz, dan demikian jawaban Pak Heri di Pontianak. Dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang pemerhati roja di Bogor Ustaz. Apa sebab sudah mempelajari ilmu bahkan mempelajari akidah tapi masih kalah dengan hawa nafsu Ustaz? Mengapa hal tersebut bisa terjadi Ustaz? Mohon Ustaz berikan nasihatnya, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Bogor, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, keluarga dan juga kepada kita semua. Iya. Ini jelas merupakan godaan karena pastinya syaitan akan berusaha menghalangi kita dari manfaat ilmu. Maka kita harus selalu mohon pertolongan kepada Allah, berdoa agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Dianugerahkan kemudahan untuk menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menyebutkan hal ini, menggabungkan di dalam sebuah doa beliau. Ini juga termasuk doa yang baik untuk sering kita ucapkan. Ya, dalam sebuah doa yang panjang, di antaranya di akhirnya Nabi SAW menyebutkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah tunduk, dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan, ya, ini yang susah ditundukkan, dan doa yang tidak dikabulkan. Sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa apa yang disebutkan di awal di sini, ilmu yang tidak bermanfaat, ini menyebabkan 3 yang disebutkan berikutnya. Jadi termasuk hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak dikabulkan, dan nafsu yang susah ditundukkan, ini adalah karena ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita perlu koreksi ilmu kita. Kita perlu selalu berdoa kepada Allah agar dihalangi dari niat-niat yang menyimpang dalam menuntut ilmu. Kita perlu benahi cara menuntut ilmu kita, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah SAW dan para ulama salaf dalam menuntut ilmu, agar kita dapatkan hasil yang maksimal dalam menuntut ilmu tersebut. Nah, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Kota Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon. Naam, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Bayu dari Basura City. Semoga Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Pak pertanyaannya, Pak. Saya mau bertanya urutan akad nikah, acara akad nikah itu yang syar'i seperti apa ya Ustaz? Apakah pengajian, kemudian nasihat perkawinan dan sebagainya? Bagaimana Ustaz? Baik. Mungkin Ustaz bisa menerangkan secara. Ya, terima kasih Pak Bayu. Pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau, keluarga, dan juga kepada kita semua. Ya, sebenarnya untuk acara akad nikah yang sah itu yang sudah kita ketahui, ya, dengan adanya wali, kemudian saksi, 2 saksi di sini,
Ya, Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Ya, kemudian kedua mempelai ada lafaz menikahkan, ada lafaz akad, ya. Misalnya zawajtuka atau angkahtuka atau aku menikahkan kamu. Maka ini sudah cukup. Itu yang dituntut. Adapun dalam sunnah Rasulullah SAW ketika beliau melangsungkan hal yang seperti ini, yang ada hanya beliau menyampaikan khutbatul hajah saja. Pembukaan khutbah yang seperti yang sering kita sampaikan di awal kajian, innal hamdalillah dan seterusnya. Setelah selesai kemudian langsung diakadkan. Ya, diakadkan oleh walinya atau misalnya dia wakilkan kepada orang lain, maka cukup dengan itu maka sudah sah akad nikah tersebut. Adapun nasihat pernikahan kalau ingin disampaikan, setelah itu sebagai nasihat saja, setelah selesai akad nikah kemudian disampaikan nasihat untuk kedua mempelai. Maka ini sebagian dari para ulama mengatakan diperbolehkan karena sesuai dengan kondisinya. Tapi ya tidak perlu panjang-panjang, sekedar nasihat saja bagi keduanya agar mereka bisa menjalankan pernikahan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Khotbah Islam azani Allah wa yakum. Kita angkat pertanyaan kembali melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ami di Indramayu. Ya, silakan Ibu. Ini masalah puasa nih Pak Ustadz, yang saya tanya. Mana yang lebih dulu bayar puasa? Kan kemarin bulan puasa kemarin punya utang nih 2 minggu 8 hari. Jadi puasa Syawal dulu atau bayar dulu? Karena setelah hari raya itu halangan Pak. Gimana yang lebih penting, yang mana? Ya, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan bermanfaat dari Ibu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Mengenai masalah puasa sunnah di bulan Syawal, hadisnya kan jelas ya. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi shaumi sittatin min Syawal kana lahu kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutkannya bernilai seperti puasa sepanjang tahun bagi dirinya. Ya, hitungannya karena al-hasanatu bi asyri amthaliha, kata Rasulullah SAW, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, satu bulan penuh Ramadan menjadi 10 bulan, kemudian 6 hari bulan Syawal dikali 10 menjadi 60 hari, berarti 2 bulan, makanya genap menjadi 12 bulan. Ya, banyak dari para ulama yang memahami dari hadis ini seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kemudian salah seorang ulama besar kita ya, ahli fikih di Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Mereka mengatakan hadis ini jelas menyebutkan keutamaan tadi didapatkan bagi orang yang menyempurnakan dulu puasa Ramadannya, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, ini menyempurnakannya, berarti yang punya utang dibayar dulu. Yang punya utang dibayar dulu, dan juga memang haknya yang wajib harusnya didahulukan. Sekarang banyak orang yang misalnya berlomba-lomba ingin melaksanakan puasa Syawal. Dia dahulukan. Setelah itu, untuk kewajibannya dia tunda-tunda, nanti sampai lama baru dia tunaikan. Kan tidak pantas yang seperti ini. Yang wajib itu harus didahulukan. Ya, wajib ini adalah utang kita yang akan dimintai pertanggungjawaban seandainya kita luput. Misalnya, kalau dia menunda-nunda, ternyata akhirnya menjadikan dia, ya tanpa udzur tentu saja, menjadikan dia tidak bisa membayarnya, kemudian dia ajalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia ada waktu, kenapa dia lalaikan? Maka harusnya ya dia bersegera untuk menunaikan kewajiban tersebut. Ada orang yang sebagian salah memahami, ya, seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dia membayar utangnya sampai di bulan Sya'ban di tahun berikutnya. Padahal lafaz dari ucapan Aisyah ini riwayat yang sahih. Dia mengatakan, aku tidak mampu, fama astati'u, aku tidak mampu untuk membayar utangku kecuali di bulan Sya'ban. Ada kata-kata tidak mampu, berarti ada udzur bagi beliau. Ada penghalang. Bukan karena beliau sengaja atau bermudah-mudah, tidak. Jadi jangan kita salah memahami hadis tersebut. Ini seperti keterangan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, harusnya yang namanya kewajiban itu kita berusaha tunaikan dengan segera, karena ini adalah tanggungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan
menjadi sebab keburukan kalau seandainya kita belum bisa kita tidak laksanakan padahal kita ada waktu untuk bisa menunaikannya. Adapun puasa sunnah jelas ada keutamaannya, tapi keutamaan tersebut harusnya kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam puasa 6 hari di bulan Syawal ini menggandakannya dengan menyempurnakan puasa Ramadan sebelumnya. Baik, barakallahu fikum. Untuk jawaban yang tadi sebelumnya dari Bapak yang bertanya sebelumnya tadi tentang masalah akad nikah, ya saya tidak sebutkan tadi masalah keharusan adanya ijab qabul, ya, mengucapkan aku menikahkanmu, kemudian yang laki-laki menjawab aku terima. Karena ini sebagian dari para ulama seperti ada penjelasan di dalam kitab Fathul Bari berdalil dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cukup mengatakan aku menikahkan kamu sudah selesai, padahal orang tersebut tidak menjawab. Yakni selama tidak ada penolakan, meskipun dia tidak mengatakan aku terima, sudah ada isyarat bahwa dia menerima, maka itu sudah mencukupi. Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang sahabat, ya, dengan mengatakan qad zawwajtukaha, aku telah menikahkan kamu dengan perempuan ini. Sahabat ini tidak menjawab, tapi dia tidak ada ciri-ciri penolakan. Maka meskipun dia tidak menjawab, maka cukup dengan adanya ijab, dikatakan aku menikahkan kamu, itu sudah cukup. Kalau dijawab dengan aku terima, maka juga jelas tentu ini lebih jelas lagi, tapi ini tidak menjadi keharusan untuk dia menjawabnya. Ya, apalagi sekarang kan kita sering saksikan ketika akad nikah itu disuruh ulangi, dia menyebutkan aku terima nikahnya fulana binti fulana dengan mahar ini, sampai kalau lupa diulang kembali, makanya tidak perlu yang seperti ini. Cukup dengan dia mengatakan saja aku terima, sudah cukup. Bahkan tanpa dia menjawab pun, hanya sekedar dia menunjukkan isyarat tidak menolak, maka ini sudah dinyatakan sah akad nikah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair atas apa yang telah sampaikan Ustaz, dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Naya di Jakarta. Abu Naya, silakan Abu Naya. Gini Ustaz, mau memperjelas saja sebagaimana yang sumber-sumber yang sudah ada kan, kita harus mendahulukan adab daripada ilmu gitu ya Ustaz. Bahkan banyak para salaf juga mempelajari adab itu hampir puluhan tahun gitu Ustaz. Yang ingin tanyakan untuk mekanismenya itu seperti apa ya Ustaz ya, antara mempelajari adab dulu baru ilmu. Itu aja mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dan kepada Ustadz kami persilakan tanggung jawab. Silakan Ustadz. Tentang ucapan dari para ulama salaf mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu, ini jangan disalahpahami. Sekarang mempelajari adab itu dengan apa? Kan dengan ilmu. Kata-kata mempelajari adab sebelum menuntut ilmu, maksudnya apa? Jangan dianggap bahwa berarti kita tidak perlu belajar dulu, tidak perlu ngaji dulu. Kan salah, karena mempelajari adab juga dengan ilmu. Maksudnya sebelum kita mendalami ilmu, sebelum kita menghafalnya atau menjadikan diri kita dalam menuntut ilmu, menghafal sana sini, kita harus pelajari dulu adab-adab dalam menuntut ilmu. Bagaimana kita memuliakan guru kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita. Ya tentu yang paling pertama kali adab dengan Allah, ini ikhlas, memperbaiki cara kita menuntut ilmu, nanti kemudian memperbaiki niat kita, memperbaiki sikap rendah diri kita agar waktu kita memiliki ilmu tidak menjadi sombong dan seterusnya. Itu maksudnya. Dan ini pun juga dengan ilmu. Bukan di sini ada pemisahan antara belajar adab dan belajar ilmu agama, karena bagaimana mungkin kita bisa belajar adab kalau bukan dengan ilmu. Adapun kita pelajari kan adabnya siapa? Tentu adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adabnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, adabnya para ulama salaf waktu menuntut ilmu. Ini kita dapatkan di mana? Dari buku-buku para ulama. Jadi tidak ada pemisahan di sini antara belajar menuntut ilmu dengan belajar adab. Yang ada maksudnya di sini adalah sebelum kita memperdalam ilmu atau mengkajinya dengan tekun atau dengan rutin, hendaknya kita pelajari adab-adabnya, kita pelajari adab yang paling utama adalah ikhlas, memperbaiki cara menuntut ilmu, mempelajari cara kita memperlakukan guru kita, apalagi orang tua kita, memperlakukan teman-teman kita dalam menuntut ilmu. Itu yang harusnya kita perhatikan terlebih dahulu sebagaimana yang dituntunkan oleh para ulama salaf dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan terakhir tadi menutup perjumpaan kita Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Semoga apa yang tadi kita bahas dan kita kaji tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu bisa menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua. Insya Allah segi-segi keutamaan ilmu kita akan bahas lagi di kesempatan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.